Sebelum kita mulai kegiatan belajar, marilah kita menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Mawignamastu Namo Buddhaya, Om Sidirastu Tat Astu Swa. Anak-anak yang Bapak sayangi, selamat menyimak video selanjutnya. Pahami materi yang disampaikan, catat hal-hal yang menurut kalian penting, dan mari kita belajar dengan rasa bahagia. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak harap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita bertemu lagi di tahun ajaran baru ini, di tahun pelajaran 2020-2021. Ya, untuk pertemuan kita pertama kali di mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, saat ini Bapak akan menjelaskan tentang materi Punarbawa. Ya, tapi sebelum masuk ke materi Punarbawa, supaya anak-anak paham, ada gambaran sedikit tentang bagaimana agama Hindu. Bapak akan menjelaskan dari awal tentang bagaimana sebutan agama Hindu dari pertama sampai dengan kerangka dasar agama Hindu itu sendiri. Ya, agama Hindu pada zaman dahulu, ajaran-ajaran agama Hindu itu dikenal dengan nama Sanatana Dharma. Jadi sebelum dikenal dengan nama Hindu, disebut dengan ajaran Sanatana Dharma. Sanatana Dharma itu berarti ajaran kebenaran yang abadi. Kenapa demikian? Karena ajaran-ajaran agama Hindu memuat tentang ajaran-ajaran suci dan etika berperilaku yang selalu sesuai pada setiap zamannya. Jadi, ajaran suci agama Hindu itu menuntun umat manusia dari zaman ke zaman, selalu sesuai dengan zaman yang dilalui, untuk menuntun umat manusia menuju Moksartam Jagat Hitaya Caiti Dharma. Pernah dengar kata-kata itu? Moksartam Jagat Hitaya Caiti Dharma, yang berarti bagaimana menuntun umat manusia untuk mencapai kebahagiaan secara lahir dan batin, kedamaian hidup di dunia, serta menjadi bekal yang baik untuk kehidupan-kehidupan selanjutnya. Jadi, di sini Sanatana Dharma setelah itu dikenal dengan ajaran agama Hindu. Di ajaran agama Hindu ada kerangka dasarnya ya, ada kerangka dasar sama seperti rumah, seperti bangunan. Kalau tanpa dasar maka rumah itu akan sangat mudah untuk roboh. Ya, jadi dasar itu adalah sebagai penguat. Jadi dasar dari agama Hindu itu adalah ada 3 yang disebut dengan Tri Kerangka Agama Hindu. Ya, Tri Kerangka Agama Hindu. Jadi ada 3 dasar agama Hindu itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Tri Kerangka Agama Hindu ya. Tri Kerangka Agama Hindu, artinya Tri itu berarti 3. Jadi 3 dasar agama Hindu, 3 dasar ajaran agama Hindu itu adalah yang pertama Tatwa, yang kedua Susila, yang ketiga Upacara. Ya. Apa itu Tatwa? Tatwa adalah filsafat atau ajaran-ajaran suci sebagai penuntun hidup, sebagai pemberi dan penjelas makna kehidupan ya menuju ke perbuatan dharma. Terus yang kedua adalah susila. Susila itu adalah etika berperilaku ya. Jadi setelah paham tentang ajaran-ajaran agama, kita juga harus mampu melaksanakannya dengan cara berpikir yang baik, berbuat yang baik, berkata yang baik. Ya, itu dengan susila. Setelah itu ada yang namanya upacara atau upakara. Itu sebagai perwujudan rasa syukur ya. Jadi adanya ritual-ritual persembahyangan. Ya, seperti hari raya yang lain, jajat-jajatnya yang lain, bahwa seperti kita bangga sebagai umat Hindu karena dari sejak kita lahir sampai dengan kita meninggal selalu dilaksanakan upacara-upacara penyucian sehingga kita selalu menjadi orang yang suci ya, baik secara lahir maupun batin. Tri kerangka agama Hindu supaya lebih mudah anak-anak pahami itu seperti anggaplah seperti telur ya. Jadi seperti telur. Jadi telur itu kan ada 3 bagian. Ada sarinya, ada kuning telurnya, ada putih telurnya, ada kulit telur ya. Jadi tatwa itu adalah sari dari telur itu sendiri. Susila adalah putih telurnya dan terakhir upacara adalah kulit dari telur itu ya. Jadi dari ketiga ini yang menyebabkan telur itu mampu menghasilkan bibit
yang baik untuk dilahirkan. Jadi tri kerangka agama Hindu ini sama juga demikian seperti telur ini ya. Jadi ketiganya itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Jika satu saja tidak ada atau satu saja tidak terlaksana, ya, maka tidak akan menghasilkan bibit yang baik sebagai umat Hindu yang berdasarkan Dharma. Jadi demikian ya anak-anak ya. Bapak ulangi lagi, ada 3 kerangka agama Hindu: Tatwa, Susila, dan Upakara. Sekarang kita akan membahas dari sisi tatwa ya, atau filsafat ya. Tatwa atau filsafat. Tatwa itu melingkupi yang namanya keyakinan ya. Ada sering kita dengar-dengar kata-kata di televisi ya, ada iman. Nah, iman itu adalah keyakinannya kita. Bagaimana kita yakin sebagai umat beragama untuk memeluk agama kita, mencintai agama kita, dan menjalankan ajaran-ajarannya. Ya, jadi di Hindu kita ada lima keyakinan sebagai dasar pondasi kita untuk bagaimana kita sebagai umat Hindu yang baik. Ya, jadi itu yang disebut dengan panca serada. Ya, 5 keyakinan dalam agama Hindu disebut dengan panca serada. Panca berarti 5, serada itu berarti keyakinan. Jadi panca serada berarti 5 keyakinan dalam agama Hindu. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa tatwa itu meliputi dari panca serada ya. Panca serada atau 5 keyakinan dalam agama Hindu. Kalau anak-anak di TV atau di luar mungkin sering mendengar kata iman ya. Jadi panca serada ini adalah iman kita sebagai umat Hindu. Apa bukti kita beragama Hindu adalah kita memiliki iman, kita memiliki keyakinan akan panca serada. Panca serada itu ada 5 bagian ya. Yang pertama adalah Brahman atau Widitatwa, yang artinya kita percaya adanya ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa beserta segala manifestasinya. Yang kedua adalah Atman atau Atma Tatwa, yang berarti kita percaya akan adanya Atman atau percaya akan adanya percikan-percikan kecil dari ide Sang Yang Widi yang memberikan kita hidup. Dan yang ketiga adalah Karma Pala, artinya kita yakin akan adanya hukum sebab akibat, bahwa apapun yang kita pikirkan, kita katakan, kita perbuat akan selalu memberikan hasil. Oleh karena itu, mari kita berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang keempat itu adalah Punarbawa, artinya yakin akan adanya kelahiran kembali, atau kadang-kadang juga disebut dengan samsara atau reinkarnasi ya, yang populer di TV mungkin ada kata-kata reinkarnasi, atau di radio atau dimanapun kalian mendengar sering dengar kata-kata reinkarnasi. Nah itulah keyakinan kita yang keempat, yaitu Punarbawa. Terus yang kelima, yang terakhir adalah moksa, artinya yakin akan adanya kebebasan abadi, kebahagiaan abadi, yaitu menyatu kembali kepada Sang Pencipta, menyatu kembali kepada ide Sang Yang Widiwasa. Nah, kelima bagian Pancasrada ini ya, Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa, ini urutannya tidak boleh dirubah ya. Urutannya pada saat nanti seandainya menjawab, itu urutannya tidak boleh dirubah. Ya, jadi harus dari yang pertama, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Karena itu memiliki arti. Tapi untuk artinya nanti secara lebih mendalam, Bapak akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan membahas salah satu bagian dari Pancasrada. Bagian keempat dari Pancasrada, yaitu Punarbawa ya. Punarbawa adalah serada yang keempat. Punarbawa itu terdiri dari 2 akar kata, yaitu kata punar dan kata bawa. Punar yang berarti kembali, bawa yang berarti lahir. Jadi punarbawa berarti kelahiran kembali atau kelahiran berulang, yang sering atau lebih populer dikenal dengan kata reinkarnasi ya. Jadi reinkarnasi itu adalah Punarbawa. Punarbawa itu
Kenapa harus ada Punarbawu, Pak? Nah, Punarbawu itu adalah wujud kasih sayang Tuhan sebenarnya kepada seluruh makhluk hidup, ya, yang telah diciptakan oleh beliau. Wujud kasih sayangnya adalah dengan selalu memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, sama seperti anak-anak di sekolah yang misalnya nilainya waktu ini belum bagus, diberikan kesempatan lagi untuk menyusul, untuk diberikan kesempatan lagi untuk remedi atau memperbaiki nilai, diberikan kesempatan lagi untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah pernah diberikan sehingga anak-anak dari yang tidak paham jadi paham. Nah, itu wujud kasih sayang. Tuhan pun demikian. Tuhan pun sangat menyayangi seluruh makhluk hidup yang telah beliau ciptakan. Ya, termasuk kita sebagai manusia. Wujud kasih sayang Tuhan itu dengan selalu memberikan kesempatan atau kelahiran kembali kepada kita untuk memiliki kesempatan memperbaiki kualitas diri. Ya, dari yang dulu kita misalnya berbuat tidak baik supaya di kehidupan berikutnya bisa berbuat baik, bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup untuk mencapai moksa atau kebebasan sehingga bisa kembali kalau kita sudah menjadi seseorang yang sudah suci, sudah tidak lagi berpikir, berkata dan berbuat yang kurang baik atau tidak baik, maka kita akan kembali kepada ide Sang Yang Widi untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan abadi. Jadi anak-anak, demikian penjelasan dari Bapak. Bapak ulangi sekali lagi secara singkatnya bahwa agama Hindu memiliki 3 kerangka agama Hindu yang disebut dengan tri kerangka agama Hindu, yaitu Tatwa, Susila, dan Upakara. Dari Tatwa itu meliputi Pancasrada. Pancasrada adalah 5 keyakinan, yaitu yakin adanya Brahman, Atman, Karma Pala, Punarbawa, dan Moksa. Yang mana serada kita yang keempat adalah Punarbawa. Punarbawa yang berarti kelahiran kembali. Demikian dulu penjelasan dari Bapak. Sedikit demi sedikit kita pelajari supaya kita mengenal tentang agama kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang mencintai agama kita dan menjalankan ajaran-ajarannya. Sekian penjelasan dari Bapak. Semoga anak-anak selalu ingat untuk menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap semangat untuk belajar di rumah. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.